Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran materi geografi. Geografi is mother of science. Baiklah, silakan kita awali dengan kegiatan kuis hari ini. Silakan kalian cocokkan bendera-bendera ini dan mengisi nama negara-negaranya. Tujuannya apa? Supaya kalian mengetahui dan berliterasi tentang negara-negara yang ada di dunia melalui bendera negaranya. Baiklah, untuk materi dan pertemuan kita hari ini adalah masih membahas tentang negara maju dan berkembang. Oke, siapkan catatan kalian dan silakan tonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih dan selamat belajar. Mari kita bersama-sama untuk menjadi masyarakat cerdas, masyarakat berliterasi. Baiklah anak-anakku, kita mulai materi dengan pengertian dulu kerjasama antar negara. Apa sih itu kerjasama antar negara? Kerjasama antar negara merupakan hubungan antara suatu negara dan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, jika dua negara bersepakat untuk melakukan kerjasama dan bersepakat untuk mencapai tujuan masing-masing, maka di sanalah ada yang disebut dengan kerjasama antar dua negara. Nah, sebagai contoh adalah untuk memahami pengertian kerjasama antar negara ini di dalam materi geografi ada istilah. Nah, sebagai contoh adalah kerjasama antara utara dengan selatan. Nah, yang dimaksud dengan kerjasama utara dan selatan ini, kalau kita melihat globalisasi dunia, maka untuk wilayah utara dari bumi kita itu termasuk dalam kawasan kerjasama utara. Nah, untuk bagian bumi selatan ini termasuk ke dalam kerjasama selatan. Nah, artinya benua-benua Eropa atau wilayah utara yang ada di bumi ini melakukan kerjasama dan kecenderungan mereka ini adalah negara-negara maju. Nah, sedangkan untuk wilayah negara-negara yang ada di sebelah selatan, terkecuali Australia dan Selandia Baru, ini merupakan negara-negara yang sedang berkembang. Nah, jika kita memperhatikan peta pada gambar, untuk Selandia Baru dan Australia, meskipun ada di wilayah selatan kutub bumi ini, tapi mereka masuk ke dalam kategori negara maju, sama dengan halnya kawasan utara yang berwarna biru di dalam peta. Pentingnya kerjasama antar negara maju maupun berkembang ini dimulai sejak tahun 1940, yaitu sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, Amerika Serikat memperkenalkan dengan istilah Marshall Plan, yaitu bantuan untuk negara-negara Eropa yang hancur akibat dari Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya untuk mengenai kerjasama antar negara, kita masuk ke dalam tujuan kerjasama. Adapun tujuan dari kerjasama antar negara itu meliputi yang pertama adalah mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Yang kedua, memperkuat perekonomian negara, perdagangan, investasi dengan negara lain. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, menciptakan adanya rasa aman dalam menegakkan perdamaian dunia. Yang ketiga, mencegah atau menghindari konflik yang mungkin sedang terjadi. Dan yang terakhir adalah mempererat hubungan persahabatan antar negara. Baiklah siswa-siswaku, kita masuk ke dalam bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, berdasarkan letak geografisnya. Maka ini akan terbagi menjadi ada yang disebut dengan kerjasama internasional dan yang kedua kerjasama bilateral. Untuk kerjasama internasional sendiri adalah kerjasama negara-negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya kerjasama di bawah naungan UN, IMF, ECOSOC, dan IBRD. Nah, yang kedua adalah kerjasama regional. Apa itu kerjasama regional? Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama beberapa negara dari suatu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya adalah AFTA dan NAFTA serta lain-lain. Nah, yang ketiga adalah bentuk kerjasama interregional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan dengan negara-negara di kawasan lainnya. Contohnya adalah kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Nah, selanjutnya adalah bentuk kerjasama internasional berdasarkan banyaknya negara peserta. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah contohnya kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Apa itu kerjasama bilateral? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang hanya melibatkan dua negara seperti kerjasama Indonesia dengan Cina, Amerika dengan Jepang, atau Indonesia dengan Jepang dan yang lainnya.
Nah, sedangkan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Nah, selanjutnya lagi adalah bentuk kerjasama internasional berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Yang pertama, berdasarkan tujuan yang sama. Contohnya di sini adalah adanya CGI dan OECD, yaitu dua organisasi yang bekerja sama di antara dua negara atau lebih untuk tujuan dan kepentingan negara-negara yang lainnya, seperti untuk pembangunan negara berkembang dan untuk mengadakan pinjaman ekonomi terhadap suatu negara. Selanjutnya adalah berdasarkan tujuan yang sama atau berdasarkan lapangan usaha, yaitu contohnya adanya organisasi OPEC, yaitu organisasi negara-negara yang memiliki minyak mentah ya, yang bergabung di dalam organisasi tersebut adalah negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Dan contoh lain adalah International Coconut Community, yaitu kerjasama negara penghasil kelapa di seluruh dunia. Nah, itulah contoh bentuk kerjasama dalam lapangan usaha. Itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Nah, sebelum berakhir, kalian kerjakan kuis yang kedua hari ini, yaitu dengan mengisi atau mencocokkan bendera dari logo atau lambang dari organisasi-organisasi yang ada di dunia yang tadi disebutkan di dalam materi. Silakan diisi dan silakan untuk dikirimkan ke gurunya masing-masing. Terima kasih. Geografi is mother of science. Salam lestari, hijau bumi kita, lestari negeri kita, dan sejahtera bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.